dan bilangan pasti. Bilangan penting adalah bilangan hasil pengukuran yang memiliki ketelitian dan angka taksiran. Angka taksiran adalah angka yang terletak paling akhir. Angka taksiran ini adalah angka kira-kira yang kita peroleh dari hasil pengukuran. Contoh, dalam mengukur panjang sebuah meja dengan menggunakan penggaris ataupun mikrometer skrup, kita memperoleh hasil skala utama sebesar misalnya 10,3 cm. Nah, ternyata meja tersebut memiliki panjang yang tidak tepat pada skala garis yang dipunyai atau lebih, sehingga kelebihannya itu disebut dengan taksiran atau kira-kira. Pada alat ukur yang dia teliti, maka bisa kita cari angka taksiran tersebut. Namun pada penggaris, maka kita hanya mengira-ngira. Angka ini terletak pada tempat paling akhir. Yang kedua adalah bilangan pasti. Bilangan pasti itu adalah bilangan yang bulat, bilangan yang tidak memiliki ketelitian. Contohnya, dalam sebuah perhitungan, jadi bilangan pasti itu tidak diperoleh dari pengukuran, tapi diperoleh dari perhitungan. Contohnya, sapi 10 ekor. Nah, ini adalah bilangan pasti. Kenapa? Karena tidak memiliki angka taksiran. Kita tidak bisa sapi itu sebesar setengah, atau 0,3, atau 0,4, dan sebagainya. Tidak ada jumlah sapi itu sebesar 10,5 ekor. Nah, ini disebut dengan bilangan pasti. Langsung kita masuk. Dalam aturan perkalian, pengurangan, pembagian, kita akan terpaku pada aturan tersebut, sehingga kita membutuhkan aturan pembulatan. Contohnya, jika kita lebih dari 5, maka bilangan akhirnya itu naik 1. Kalau kurang dari 5, maka bilangan akhirnya tetap. Kalau pas 5, bilangan paling akhirnya naik 1 jika bilangan di depannya ganjil. Dan jika bilangan paling akhir akan menjadi tetap jika bilangan di depannya itu genap. Contoh, dalam sebuah pengukuran diminta 2 angka di belakang koma, maka kalau diperoleh 2,445, kan kalau 2 angka kan cuma di 2,44, namun belakangnya ini angka 5, maka perlu kita bulatkan. Nah, ini pas 5, dia depan angka 5, angka genap atau angka ganjil? Angka genap, maka dia akan nilainya menjadi tetap, yaitu menjadi 2,44. Selanjutnya, jika 20,464 itu diminta menjadi 2 angka di belakang koma, maka akan menjadi 20,46. Tapi jangan buru-buru tulis. Kita lihat dulu angka di belakangnya, yaitu angka 4. Angka 4 ini kurang dari 5, maka bilangannya menjadi tetap, yaitu 20,46. Aturan penjumlahan dan pengurangan. Aturan penjumlahan dan pengurangan memiliki aturan yang sama, yaitu aturan angka penting dalam operasi penjumlahan dan pengurangan adalah hasil perhitungannya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Tadi sudah diingat ya, angka taksiran itu angka yang terletak paling belakang. Maka jika ada penjumlahan 678,234 cm ditambah 21,76 cm akan menghasilkan 699,994. Nah, kalau kita tarik di angka 678,203, angka taksirannya adalah angka 4. Sedangkan pada 21,76 angka taksirannya adalah angka 6. Maka setelah dijumlahkan, bilangan ini akan memiliki 2 angka taksiran, yaitu 9 dan 4. Padahal pada penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung angka 1 saja taksirannya, maka berhenti di angka 9. Namun jangan buru-buru berhenti, kita lihat belakangnya angka berapa. Angka 4. Angka 4 ini kurang dari 5, sehingga bilangan di depannya ini akan menjadi tetap, yaitu 699,99 cm.
Aturan perkalian dan pembagian bilangan penting dengan bilangan pasti. Aturannya adalah memiliki jumlah angka penting yang sama dengan bilangan penting yang dioperasikan. Contoh, 8,56 dikali 1000. 8,56 ini memiliki 3 angka penting. Sedangkan 1000 ini adalah angka pastinya. Maka akan memperoleh bilangan kalau ini dikalikan maka menjadi 8.560. Nah, ini kebetulan sudah hanya memiliki 3 angka penting, maka tidak perlu kita rubah. Pembuatan penulisan bilangan akhir, penulisan hasil perkalian ini meskipun kita membuatnya menjadi angka penting yang sama dengan bilangan yang dikalikan, tidak boleh merubah makna yang sesungguhnya. Maka jika dihasilkan bilangan ribuan, maka kita juga menuliskannya menjadi ribuan. Jangan sampai hanya karena menginginkan mendapatkan angka penting yang sama dengan bilangan yang dikalikan, hasil perkaliannya itu tidak sama dengan nilai aslinya, atau merubah dari ribuan menjadi ratusan. Itu akan menjadi salah ya. Ingat bahwa hasil perkaliannya harus memiliki nilai yang sama dengan hasil sesungguhnya. Hanya penulisannya saja yang kita harus mengikuti aturan angka penting. Kemudian contoh yang lain adalah 8,56 dikali 2 akan menghasilkan bilangan 17,12. Ini kan 8,56 kan 3 angka penting, sedangkan 17,12 ini 4 angka penting. Maka kita harus merubahnya menjadi 3 angka penting. Nah, pasti berakhirnya di angka 1. Nah, namun jangan buru-buru tulis langsung 17,1. Kita lihat belakangnya angka berapa? Angka 2. Nah, angka 2 ini adalah angka di bawah 5, sehingga bilangannya akan menjadi tetap, yaitu 17,1. Bagian terakhir adalah aturan perkalian, pembagian, pengkuadratan, dan penarikan akar. Ini memiliki aturan yang sama, yaitu hasil perhitungannya mengandung jumlah angka penting sesuai dengan jumlah angka penting terkecil dari bilangan yang dikalikan. Contoh, 34,231 ini memiliki 3 angka penting ya, 5 angka penting ya. 3, 4, 2, 3, 1 ini 5 angka penting. Dikalikan dengan 0,25 kg. Ini juga memiliki 2 angka penting. Nah, 5 sama 2 kecil mana? Kecil 2 kan? Maka nanti hasil akhirnya harus mengandung 2 angka penting. Nah, 34,231 kalau dikalikan dengan 0,25 akan menghasilkan 8,55775. Ini banyak angka pentingnya, sedangkan yang kita butuhkan hanya 2, maka akan berhenti di angka 5. Nah, perhatikan jangan langsung ditulis 8,5, tapi perhatikan dulu angka di belakangnya. Angka di belakangnya adalah angka tepat 5. Angka di depan 5 itu ganjil, sehingga kita kembali lagi ke aturan pembulatan menjadi 8,6. Cukup sekian dari saya. Silahkan diperkaya materi ini dengan mengakses sumber belajar yang lain dari internet maupun dari buku. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dicatat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.